Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pengurus Masjid Darussalam yang bekerja sama dengan Majelis Ta'lim Khairun Nisa, karena memang emak-emak ini rajin kajiannya dibandingkan sama bapak-bapak. Ya mungkin bapak-bapak ini didorong sama emak-emaknya, akhirnya terpaksa harus ngaji. Dan kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini, tepatnya di tanggal 23 Sya'ban 1446 Hijriah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta. Allah lah pemilik jagat raya ini. Allah lah pemilik bumi dan semua yang ada di atasnya. Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan. Kalau kita lihat dari tulisan yang ada di atas masjid ini, yang merupakan nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna, yang Allah Jalla Jalaluhu mengatakan walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Kata Allah, sesungguhnya milik Allah itu nama-nama yang indah, nama-nama yang menunjukkan tentang hakikat Allah Azza wa Jalla, bahwa Dia Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Qawiyyu, Al-Matin, Al-Latifu, Al-Khabir. Masya Allah. Kita disuruh berdoa memohon kepada Allah dengan nama-nama. Ketika kita mengenal Allah, kita akan kenal siapa kita. Karena kita hamba Allah yang penuh dengan kelemahan, yang tanpa pertolongan Allah mengangkat tangan pun kita tidak akan bisa. Yang tanpa kemudahan yang Allah berikan, Anda akan bisa berbicara. Berapa banyak orang yang dulunya bisa berbicara, Allah bikin dalam satu waktu dia tidak berbicara sampai mati. Berapa banyak orang yang dapat melihat, kemudian satu waktu Allah bikin dia buta dan tidak pernah melihat kembali. Berapa banyak orang yang dapat berjalan dengan kedua kaki, Allah bikin suatu saat dia berjalan di atas kursi. Agar kita tahu bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah. Oleh karena itu kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kita memuji Allah atas segala nikmatnya, dan kita meminta pertolongan kepada Allah dalam semua urusan, baik itu urusan dunia apalagi urusan akhirat. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Kau curahkan untuk hamba kasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Sebagian kita berharap datangnya Ramadan. Sebagian umat Islam itu bergembira dengan datangnya Ramadan. Tapi kegembiraan mereka itu boleh jadi kegembiraan duniawi, boleh jadi kegembiraan Allah. Ada yang gembira secara dunia dengan datangnya bulan Ramadan karena dagangannya akan laris. Karena kita tahu ada dagangan yang larisnya hanya di bulan Ramadan. Dia berpikir, oh ini insya Allah aku akan dapat THR. Ini kegembiraan dalam urusan dunia. Tapi ada kegembiraan yang karena urusan akhirat. Kenapa? Karena dia berpikir, ya Allah, di Ramadan itu pintu-pintu sudah dibuka,
pintu-pintu neraka ditutup, doa mustajab. Di situ ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kegembiraan seperti inilah yang membuat dia mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Ahibati fillah, kalau kita berharap menjadi golongan ini, Allah berfirman di surat Al-Waqiah. Siapa yang tahu keutamaan surat Al-Waqiah? Apa fadilahnya membaca surat Al-Waqiah? Atau apa fadilahnya Al-Waqiah? Nah, fokus. Seseorang yang membaca surat Al-Waqiah tidak akan miskin. Antum udah amalkan belum? Masih miskin? Benar? Mana hadiahnya? Ini bukan hadiahnya, nggak usah nunggu tenang beri hadiah. Iya, siapa lagi? Nah, yang akan miskin dapat rezeki, banyak rezekinya. Jemaah, hadis yang berkaitan dengan surat Al-Waqiah ini ada dua. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Yang dhaif akan bacakan terlebih dahulu. Dari Abdullah bin Mas'ud, di hadis riwayat Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Waqiah fi kulli lailah." Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, dibacanya setiap malam, lam tusibbu faqatun abada, dia tidak akan ditimpa kefakiran selama. Tapi ternyata hadis ini disebutkan oleh banyak ulama, dan banyak Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Hakim, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi sendiri menyatakan hadis ini dhaif. Tapi jemaah, surat Al-Waqiah tidak berbicara tentang rizki, tapi bicara tentang kiamat. Ketika seorang membacanya setiap hari, ingat ya, hadis ini dhaif bukan berarti kita kemudian nggak baca surat Al-Waqiah. Kita baca, oh dhaif, anak itu nggak baca, lu baca tiap hari, mau tiap kapan pun itu baca, tetap baca surat Al-Waqiah. Al-Waqiah itu berbicara tentang kiamat. Ketika seorang membaca Al-Waqiah, kemudian dia melihat bagaimana kondisi golongan-golongan yang ada pada hari akhir itu, dia tidak akan peduli dengan kemiskinan yang menimpa dia. Dunia dan isinya ini tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk, bukan 2 sayap nyamuk ya, 1 sayap nyamuk. Kemudian kenapa kita harus memikirkan dunia sehingga kita stres, dan kebanyakan orang depresi memikirkan dunia? Maka ketika antum baca surat Al-Waqiah, memahami, memaknai, mentadabburinya, antum akan hidup penuh dengan kelapangan, jemaah. Yang sahih berkaitan dengan Al-Waqiah ini, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Al-Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Syayyabatni Hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Nabi beruban, ya. Nggak banyak tapi ubannya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan yang membuat uban itu keluar dari jenggot Nabi SAW, bisa dihitung uban Nabi SAW. Dari rambut Nabi SAW. Yang membuat beruban itu adalah surat Hud, surat Al-Waqiah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasaalun, dan surat Idza Syamsu Kuwirat. Kenapa? Karena surat-surat itu berbicara tentang kehancuran dunia ini. Ingat, bumi ini nggak punya masa depan. Orang kalau bicara, oh saya bangun rumah ini, kerja keras untuk masa depan. Masa depan kapan?
Masa depan setiap orang itu kuburan. Nggak ada. Antum mau jadi presiden dan kita tahu kemana presiden pertama Indonesia, di kuburan sekarang. Presiden kedua di mana? Di kuburan. Presiden ketiga di mana? Di kuburan. Presiden keempat di kuburan. Di kuburan. Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid. Di kuburan. Ibu Megawati sedang menunggu untuk dikubur. Betul jangan. Kemudian SBY sama. Ibu Megawati ditinggal sama suami, SBY ditinggal sama istri. Bapak Jokowi akan ditinggal oleh semuanya. Intinya kita semua sedang menunggu. Jadi kalau bicara masa depan, masa depan mana kok bicara? Nabi SAW menjadi berubah karena memikirkan masa depan yang sebenarnya. Anda akan baca awal surat Al-Waqiah supaya antum bisa memilih antum menjadi golongan yang mana. Hidup ini pilihan dan kebahagiaan itu adalah ketentuan antum. Antum mau hidup bahagia tafadhol. Tapi yang jelas di muka bumi ini tidak ada masa depan. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Nggak ada yang bisa mendustakan hari kiamat, jemaah. Nggak ada yang bisa mendustakan. Kita melihat ada orang-orang zalim, mendolimi manusia, mendolimi dirinya sendiri. Ada banyak kejahatan dia, tapi tidak pernah ditegakkan keadilan terhadap dia. Apakah kemudian selesai urusan dia? Enggak mungkin. Allah pasti menegakkan keadilan. Allah akan hancurkan dunia ini dan Allah akan bangkitkan manusia yang terahmat. Allah katakan khafidatur rafi'ah. Kejadian itu akan merendahkan satu golongan dan akan meninggikan golongan yang lain. Di muka bumi ini sekarang kita melihat orang-orang yang tidak pantas ada di atas tapi ada di atas. Kita melihat ada orang-orang yang seharusnya tidak di bawah, dia ada di bawah. Kita melihat ada orang-orang yang tidak pernah melangkahkan kakinya ke masjid tapi kaya raya dia. Ada orang yang tiap hari soft pertama di masjid miskin. Iya, kami soft pertama ini gimana hidup? Anda dulu berpikir dan sampai saat ini masih jadi pikiran buat Anda. Anda berpikir orang yang akan selalu di soft pertama itu orang kaya. Kenapa? Dia udah gak bikin duit. Bukan keran yang keluar fulus. Maka dia akan memikirkan akhirat. Tapi ternyata tidak. Allah mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu. Manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? Ketika dia merasa tidak butuh. Jadi ujian orang semakin kaya semakin berat. Orang miskin lebih sering ingat sama Allah. Ya belum tentu. Orang miskin itu nggak tahu besok mau makan apa. Maka dia berpikir, ya Allah, kemana hamba harus pergi? Tapi tadi yang Anda pikirkan bahwa soft pertama masjid itu isinya orang-orang kaya yang sudah tidak memikirkan dunia karena dia sudah memilikinya, tapi ternyata godaan dia membuat dia semakin berambisi jadi. Maka Allah katakan hari kiamat itu khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbaththah. Allah katakan dia apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyat. Kalau terjadi gempa dengan skala 8, antum masih ada di masjid ini? Dengan skala 9, 10. Allah akan cabut itu gunung. Allah akan hantamkan dengan bom. Apa yang terjadi?
maka rujak itu seperti dikocok. Benar-benar kejadian yang sangat menakutkan. Semua yang dibangun oleh manusia Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Ya, jembatan-jembatan yang dibuat, gedung-gedung yang menjulang tinggi, habis semuanya. Allah katakan fakanat haba'an mubaththa, akan jadi debu yang berterbangan di sana. Wa kuntum azwajan thalatha. Ini akan menjadi kajian kita pada sore hari. Ya, kamu akan menjadi 3 golongan. Akan menjadi 3 golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun. Ada 3. 2 di surga, 1 di neraka. Yang pertama adalah ashabul maimanah, golongan kanan. Betapa indahnya golongan kanan ini. Yang kedua ashabul mash'amah, golongan kiri. Betapa sengsaranya golongan kiri. Kemudian golongan yang paling indah adalah was-sabiquna as-sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba, yang beriman terlebih dahulu, yang ketika beramal dia berada selalu di saf pertama. Nggak sama yang sholat di saf pertama dengan yang sholat di saf kedua. Kalau sekarang nih lebih utama yang di luar yang nggak pakai AC, apa yang di dalam yang pakai AC? Nah, yang pakai AC. Pakai AC di dalam. Iya, lebih utama yang datang lebih dahulu. Tapi kadang-kadang di masjid datang lebih dahulu, dia nggak maju ke depan. Dia cari tiang dan tembok. Seharusnya dimaju. Ini pentingnya belajar. Ahibati billah, kalau bicara surga, doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Jangan berpikir ketika kebaikan di dunia itu antum harus jadi kaya. Enggak semua orang kaya itu hidupnya baik. Kalau antum meletakkan telinga antum di tembok rumah orang-orang kaya yang temboknya tinggi-tinggi, yang ketika antum melihat antum terpana dan terpesona, antum berpikir ya Allah, enaknya hidupnya orang ini. Nabi Musa alaihissalam dibandingkan dengan Fir'aun, miskin Nabi Musa, gembala kambing 10 tahun. Fir'aun jangan ditanya. Nabi Musa alaihissalam dibandingkan dengan Qarun yang termasuk kaumnya Nabi Musa. Tapi kita lihat bagaimana ternyata Qarun ini sakit jiwanya, mentalnya sakit, dan ternyata sakit jiwa itu lebih menyakitkan daripada sakit jasad. Bagaimana Qarun ketika diperintahkan untuk berbagi, untuk mencari akhirat, ya, untuk berbuat baik kepada manusia, lalu dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepadaku. Sakit orang ini. Akhirnya Allah benamkan dia di dalam bumi selama. Sehingga kita kalau melihat ada orang menemukan harta tersimpan, apa kata dia? Ada karun. Nggak ada, bukan ada karun. Tapi itu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah di dunia itu bisa bermakna ridho dengan apa yang Allah berikan. Hidupnya tenang. Ada yang dia makan hari itu, alhamdulillah. Ketika dia tanya di pagi hari, ada yang bisa dimakan hari ini? Wah, ada bang. Kalau dia mengatakan, kalau gitu hari ini kita puasa aja. Subhanallah. Dan itu Rasul SAW
Betapa seringnya beliau datang ke rumah istri yang bertanya, ada yang bisa dimakan hari ini? Mereka mengatakan nggak ada kecuali air. Apa kata Nabi SAW? Idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Bagaimana tidak adanya makanan mengantarkan orang lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla? Dia tidak marah-marah. Ketika dia bangkrut, dia gagal, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi hadhihi al-hasanah fid dunya. Ini kebaikan di dunia, jemaah. Ketika hati antum lapang menerima musibah dan bersyukur ketika mendapatkan iman, itu hasanah fid dunya. Kalau sebagian menafsirkan hasanah fid dunya istri yang solehah, ya tentunya itu termasuk hasanah fid dunya. Karena kalau antum nggak punya duit, istri marah-marah, apa yang terjadi sama antum? La hasanah fid dunya, wala hasanah fil akhirah. Yang kedua, wa fil akhirati hasanah, minta kebaikan di akhirat, keridhaan Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian ternyata doanya nggak cukup dua ini. Yang ketiga adalah waqina adzabannar. Ini doa minta masuk surga tanpa ada. Minta masuk surga tanpa ada. Bukan cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena ada orang yang masuk surga tapi dia azab dulu. Dan kita tahu semua umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga. Tapi ada yang masuk surga langsung, dan ada yang masuk surga mampir terlebih dahulu. Kata Nabi, ada kata Allah Azza wa Jalla, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan melewati neraka semuanya. Karena memang lokasi surga itu setelah neraka. Allah akan letakkan sirat di atas neraka Jahannam. Adapun orang-orang kafir, mereka digiring berjatuhan ke dalam neraka tanpa melewati sirat. Tapi orang-orang beriman dikirim menuju ke sirat. Dan di atas sirat itu semua tergantung amal. Bukan di atas sirat saja, semua peristiwa akhirat itu biqadri amal, sesuai dengan amal. Kadang-kala ada gurauan di antara kita. Tatkala dia antri makan semuanya, tahu-tahu dia dapat makan yang enak, yang bagian belakang nggak dapat apa-apa. Tahu dia mengatakan tergantung amalnya. Enggak, istri nggak tergantung amal. Nggak tergantung amal. Ada yang amalnya lebih banyak dan lebih baik, tapi hidupnya tidak seberuntung yang amalannya. Semuanya akan melewati sirat yang berada di atas neraka Jahannam. Ahibati billah, kita semua punya tempat di neraka. Punya. Sudah Allah tetapkan neraka itu cukup untuk semua manusia. Cukup. Nggak seperti yang kita lihat di dunia ini. Apakah penjara yang dibuat oleh manusia cukup untuk menampung seluruh umat manusia? Tidak. Bahkan penjara-penjara sekarang pada overload. Karena memang dibuat tidak sesuai dengan jumlah penduduk. Tapi Allah Azza wa Jalla menciptakan neraka cukup untuk seluruh manusia dan bangsa jin. Surga juga seperti itu. Nggak ada ceritanya overload, nggak ada ceritanya overbook atau apa. Nggak ada. Surga cukup untuk seluruh umat manusia. Mimbar ini kita lihat hanya cukup buat satu orang. Bisa 3 ustadz ceramah sekaligus di sini. Nggak bisa. Memang disediakan untuk satu orang. Masjid ini juga ada kapasitasnya. Maka ada yang harus di luar, mungkin harus ada di bawah. Karena nggak cukup. Tapi surga cukup untuk seluruh umat manusia. Di dalam hadis riwayatkan Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Abu Sa'id menceritakan bahwa dia pernah menyaksikan jenazah bersama Nabi alaihi salatu wassalam.
Lalu Nabi menjelaskan tentang bagaimana orang ketika di dalam kuburan dia akan ditanya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan, ada yang gagal. Ketika orang itu dapat menjawab pertanyaan dengan benar, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Tsumma yuftah lahu babun ilan nar." Ketika jawabannya benar, dibukakan pintu ke neraka. Bagaimana? Hadisnya berbunyi seperti itu. Ketika dia menjawab dengan benar, dibukakan pintu ke neraka. Lalu dikatakan kepada orang ini, "Hadza kana manziluka law kafarta bi rabbika." Ini loh tempatmu kalau engkau kafir sama Tuhan. Ini Allah tunjukkan. Fa amma in amanta, karena engkau sudah beriman, maka dibukakan pintu ke surga. Ini tempatmu di surga Allah Azza wa Jalla. Orang itu akan gembira tatkala dia selamat dari musibah. Orang itu akan semakin bergembira ketika musibah yang menimpa dia seharusnya besar sekali, kemudian dia selamat. Maka tatkala dibukakan pintu ke neraka, dia akan takut. Namun ketika diselamatkan dia dan dibukakan pintu ke surga, kegembiraannya akan semakin menjadi-jadi. Berarti dia punya tempat di neraka. Adapun orang yang tidak dapat menjawab pertanyaan di alam kubur sana, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Tsumma yuftah lahu bab ilal jannah." Yang pertama dibukakan pintu surga. Ini loh tempatmu di surga. Ditunjuk ini loh tempatmu di surga. Tapi karena gimana dia melihat tempat dia di surga, indahnya surga, semua yang diinginkan ada di sana, tahu-tahu ditutup dan dibukakan pintu neraka. Tapi karena kau kafir, karena kau munafik, ini pintumu, tempatmu di neraka, maka orang ini semakin menderita. Ahibati fillah, Ramadan adalah kesempatan untuk membebaskan diri dari api. Dan kita punya tempat tempat. Nggak tahu apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Tapi jelas kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-jannatu aqrabu ila syiraki ahadikum." Surga itu lebih dekat daripada tali sandal kalian. Dekat sekali. Sebagian orang kalau lihat ustaz, ya Allah enaknya lihat ustaz ya, dekat masuk surganya, mudah masuk surganya. Benar jamaah, korek api neraka itu ustaz, korek api neraka itu gimana? Jadi korek sama, kesempatan kita masuk surga dan neraka sama aja. Mau ustaz, mau orang awam, Nabi alaihissalam menjelaskan surga itu lebih dekat daripada tali sandal kalian. Wan naru mithlu dzalik, dan neraka juga sama seperti itu. Kesempatan sama. Kenapa korek api neraka itu adalah orang soleh? Kata Nabi alaihissalam, awal man tus'ar bihin nar yaumil qiyamah salat. Ada 3 golongan yang akan menjadi koreknya api neraka. Yang pertama adalah ustaz, alim, wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim dan orang yang hafal Al-Qur'an. Itu jadi koreknya. Yang kedua, syahid, seorang yang berjuang, berperang, menegakkan amanah, menegakkan agama Allah, tewas dia jamaah di medan perang. Itu jadi koreknya neraka. Yang ketiga, orang kaya raya yang baik hati dan dermawan, jadi koreknya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini, ketika beliau hendak menyampaikan hadis ini, beliau pingsan 3 kali. Karena yang pertama tadi alim wa qari'ul Quran. Di mana si ustaz kok jadi koreknya api neraka? Gimana si imam jadi koreknya api neraka? Allah akan tegakkan keadilan. Allah akan sidang orang-orang ini. Allah datangkan untuk ustaz,
Itu orang yang hafal Al-Quran, kemudian ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan orang yang mengakui, iya ya Allah, aku rasakan semua nikmat yang kau berikan, nggak ada yang dia tinggal. Lalu Allah Jalla Jalaluh mempertanyakan satu hal kepada dia. Fama amil kalian, engkau gunakan buat apa? Jawab orang ini, ta'allamtu fika wa 'allamtu nas. Aku belajar mencari keridhaanmu ya Allah, dan aku ajarkan ilmu itu kepada umat manusia. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku menghafal Quran untuk mendapatkan keridhaanmu ya Allah. Kalau antum sampaikan itu ke anak, ke siapa saja, orang akan percaya. Ketika ditanya kenapa antum belajar ilmu, ya Ustaz, inginlah kita memberikan kontribusi kepada umat. Anak ini mencari keridhaan Allah, tapi Allah itu tahu dan yang terbaik ya. Antum sekarang datang kenapa? Allah tahu. Anak sekarang ceramah kenapa? Allah tahu. Lalu Allah katakan kepada orang ini, ada bohong, dusta. Innama ta'allamta liyuqala 'alim wa qara'ta liyuqala qari'. Engkau belajar selama ini hanya untuk mendapatkan gelar alim, ustaz, kiai, tuan guru, apa saja sebutan-sebutan ini. Dan engkau menghafalkan Al-Quran demi mendapatkan gelar qari'. Ya Allah, suaranya bagus, enak kalau ngimami. Engkau hanya untuk mendapatkan itu. Waktu dan udah selesai, udah viral di dunia. Orang-orang pada tahu, pada menyebutkan tentang engkau adalah dai kondang, orang yang alim, orang yang hafid Quran. Sudah engkau dapatkan di dunia. Maka hari ini tidak ada apa-apa. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma buriha finnar. Dilemparkan ke neraka orang ini. Dilemparkan ke neraka. Padahal orang alim yang tadi, oh masya Allah surga udah dekat, enggak. Yang kedua, orang yang mati syahid, ya memang dia berperang, dia tidak dimandikan ketika mati, dia juga tidak disolati, dia dikuburkan dengan darah yang ada di tubuh. Ketika dia dibangkitkan dengan darah, kita tahu orang yang mati syahid akan dibangkitkan dengan darahnya. Warnanya warna darah, aromanya aroma misik. Disidang sama Allah. Ditanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan orang ini mengakui. Ketika ditanya kau gunakan buat apa? Qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berjuang untuk menegakkan agama yang sampai ku tewas. Kata Allah, kata bohong. Bohong. Innama qatalta liyuqala syahid. Engkau berjuang selama ini hanya untuk mendapatkan gelar pemberani, pembela kebenaran, pahlawan. Kita lihat ada makam-makam pahlawan yang disendirikan dari makam-makam orang biasa. Ya, mereka memang pahlawan di dunia. Apakah pahlawan di akhirat? Nanti akan disidang. Dan Allah katakan bohong. Engkau berjuang hanya untuk mendapatkan gelar pahlawan. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Di buku sejarah ditulis namamu, seorang pejuang penegak kebenaran, ditulis ya. Oh sudah dapat. Oh cari apa di sini? Neraka tempat. Dilemparkan ke neraka. Yang ketiga, orang kaya raya yang baik hati, jawad. Ketika dia disidang, Allah tanya, aku sudah kasih kepadamu nikmat yang beragam kepadamu. Engkau gunakan buat apa? Apa kata orang ini? Ma min sabil tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi. Tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka ya Allah, harta pemberianmu diinfakkan ke sana, melainkan aku sudah berinfak di sana ya Allah untuk mendapatkan keridhaanmu ya Allah. Apa kata Allah? Bohong. Dia masjid dia bangun, betul. Sekolah dia dirikan. Anak-anak yatim dia santuni. Janda-janda dia santuni.
Kita tahu ya, orang yang memberikan nafkah kepada janda, merawat janda, menjaga mereka, ngasih rumah sama mereka, itu pahalanya seperti mujahid di sabilillah. Betul ya, bukan ini. Tapi bopong dininya berat urusan mimpi. Maka kita yang sudah baik ini, semoga kita bisa menjaga hati kita. Karena urusan mencari pujian dan sanjungan dari manusia itu tabiat manusia. Kita suka dipuji, kita suka disanjung, apalagi sekarang dengan adanya sedang kajian bersama Ustaz Syahid. Kenapa? Anda tulis enggak usah memotivasi mereka agar dengarkan kajian. Mudah-mudahan. Yang penting kan aku benar. Tapi jangan sampai kita salah niat. Nah ini di bulan Ramadan, kalau kita membaca hadis-hadis tentang Ramadan, kita akan mendapati dua kalimat. Imanan wa ihtisaban. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan iman karena Allah Azza wa Jalla. Karena dia hamba Allah. Dia puasa bukan karena ikut-ikutan, bukan karena budaya, bukan karena ya dari dulu anak puasa Ustaz, udah dibiasain sama orang tua. Kenapa tuh puasa? Ya kata dokter saya harus. Nggak ada gunanya. Tapi ketika iman, wahtisaban, berharap pahala. Barang siapa yang sholat tarawih, sholat malam, Ramadan ya, iman wahtisaban karena beriman dan berharap pahala. Kemudian barang siapa yang bangun sholat di Lailatul Qadar, iman dan wahtisaban. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Buat siapa? Buat yang imanan wahtisaban, yang karena iman dia menghidupkan malam hari dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Tapi kalau iman dan wahtisaban tidak ada, tidak ada gunanya. Rubba sha'im hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Berapa banyak orang yang puasa ternyata dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Dan berapa banyak orang yang sholat malam dia hanya mendapatkan begadang, gak tidur, capek. Di bulan Ramadan ini Allah Azza wa Jalla memberikan vonis bebas dari api neraka. Tadi orang-orang yang punya tempat di neraka, kita semua yang diancam masuk neraka ya. Ternyata di bulan Ramadan ini Allah memberikan remisi bebas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hamba. Apa itu? Orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Fulan bebas dari neraka, fulan bebas dari neraka. Fi kulli yaumin wa lailah. Setiap malam dan siang Ramadan. Boleh jadi paginya dia dibebaskan, sorenya fulan, malamnya fulan, besok fulan, besok. Ada orang-orang yang Allah kasih remisi. Itu setiap hari dan setiap malam. Wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa lailah da'wah mustajabah. Dan buat setiap muslim, setiap siang Ramadan dan malamnya itu ada doa mustajab. Ini bulan Ramadan udah dekat. Apa rencana antum? Di hadis lainnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan inna lillahi azza wa jalla 'inda kulli fitrin utaqa. Di setiap waktu berbuka itu ada orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka. Maka kalau waktu berbuka
jangan sibuk dengan makanan. Kita akan lihat ya, hari pertama Ramadan, ba'da asar itu apa yang terjadi di jalanan Bekasi? Nyari apa orang? Nyari surga? Nyari pembebasan dari api neraka? Nyari makan. Dia cari makan. Padahal ada doa mustajab di sana. Di situ ada pembebasan dari api neraka. Seharusnya kita duduk sebelum berbuka, memanfaatkan waktu, merenungkan hadis ini. Ya Allah, mudah-mudahan aku termasuk hamba yang dibebaskan dari api neraka. Bukan duduk melihat, Masya Allah, ini orang kali kayak ini. Oh, ini ada kelapa muda, ini ada ini, ada ini. Kita nunggu melihat jam. Apa lagi ya Allah? Bisa nggak request ajarnya dipercepat? Atau kalau masjid ini mungkin bisa ngomong sama Bapak Ketua, kalau bisa dimajukan 5 menit gitu kan, batal semua puasanya kalau dimajukan. Tapi kesempatan untuk dibebaskan dari api neraka itu banyak orang melalaikan. Sebelum berbuka duduk emak-emak yang sibuk di dapur, yang masak ini, masak itu. Ya Allah, Ramadan ini bulan puasa, bukan bulan wisata kuliner. Tapi yang terjadi kalau kita lihat, kenapa barang-barang itu jadi mahal di bulan Ramadan? Telur naik, beras naik, gula naik. Yang turun cuma gaji. Semuanya naik. Karena kita memikirkan makan. Cukuplah berbuka itu dengan beberapa butir rutop. Kalau nggak ada rutop kurma, nggak ada kurma, minum air, terus sholat. Itu lakukan sama Nabi SAW. Sebagian kita karena sudah ngajinya lama, dia mengatakan, pastikan nggak apa-apa Ustaz, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Mau makan nasi, gorengan, kol, halal. Betul, halal. Antum mau berbuka apapun, mau nasi padang, nasi apa lagi? Kebuli, kambing ya, nggak apa-apa, halal. Tapi ketahuilah di situ ada waktu yang mustajab, di situ ada pembebasan dari api neraka. Kita lalai, kita mikir makan, antum bakal makan nanti azan antum makan. Nggak usah dipikirin sudah. Fokus di situ, antum beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ajak anaknya, ajak keluarganya, jangan sibuk buka ini, buka ini. Di sini ada buka bersama. Prasmanan nasi kotakan. Prasmanan, oh bahaya prasmanan. Ngambilnya habis sholat sebelum sholat. Hah? Setelah sholat, itu sholat sambil mikirin ya Tuhan Allahu Akbar. Ahibatillah, Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan kepada Abu Bakar, antum tahu ya, para sahabat Nabi itu masuk wasabiqun as-sabiqun, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Umar bin Khattab itu masuk Islamnya terlambat. Nih buat teman-teman yang dapat hidayahnya terlambat, yang mungkin dulu dia nggak sholat, mungkin dulu juga nggak puasa, kemudian dia melihat ada anak-anak muda yang lebih dahulu memakmurkan masjid. Jangan berkecil hati, jangan antum putus asa untuk mendahului mereka. Kita tahu Umar bin Khattab masuk Islam tahun berapa? Nah, iya dia lah. Tahun berapa Umar bin Khattab masuk Islam? Nah, 8 Hijriah. Tahun berapa? 8 Hijriah. 8 Hijriah. Gak ikut hijrah Umar. 8 Hijriah. Di Medina berarti masuk Islam. 5 kenabian, bukan Hijriah. Terima kasih ya. Masya Allah, barakallahu fiikum. Anak izin dulu ya Mas. Tahun 5 kenabian. Abu Bakar masuk Islamnya kapan? Di tahun kenabian. Setelah Abu Bakar ada Utsman bin Affan,
Tentunya ada Ali sebelum Abu Bakar, mungkin Ali bin Abi Thalib atau bersama Abu Bakar. Kemudian ada lagi Talha bin Ubaidillah, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Umar baru masuk Islam setelah 5 tahun. Kalau bicara amalan, ya tentunya udah ketinggalan 5 tahun nih. Tapi ternyata Umar bisa lari jadi orang nomor 2. Abu Bakar, Umar. Apakah Umar ridho, puas dengan nomor 2 itu? Dia ingin mengalahkan Abu Bakar. Ya, kira-kira ketika perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah, Umar ketika itu punya harta dan Nabi sedang menyuruh para sahabat untuk bersedekah. Maka Umar membawa setengah harta. Lalu dia berkata, in sababtu Abu Bakar yauma, kalau aku bisa mengalahkan Abu Bakar dalam suatu hari, hari ini aku mengalahkan Umar. Kalau bisa mengalahkan, berangkat Umar. Dia bawa setengah hartanya, dia letakkan di hadapan Nabi SAW. Pertanyaan Nabi SAW tidak mengatakan kok banyak sekali. Yang Nabi tanyakan SAW, berapa yang kau tinggal di rumah? Karena ingat, ukuran sedekah itu persentase. Yang Nabi tanya SAW, berapa yang kau tinggalkan buat keluarga? Mithlahu ya Rasul. Seperti itu ya Rasul. Berarti setengah. Duduk Umar itu nungguin siapa? Umar. Dia Umar. Datang Umar. Dia bawa harta. Sama Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Mada tarakta di ahlika?" Apa yang kau tinggalkan buat keluarga? Kata Abu Bakar, Allah wa Rasul. Aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasul. Semua ibadah. Kata Umar, kata mungkin aku ngalah. Umar cuma bisa separuh. 2/3 nggak bisa. Cuma separuh. Abu Bakar semua dia bawa. Dan boleh jadi yang dibawa Abu Bakar mungkin jumlahnya sama dengan yang dibawa Umar. Tapi ingat, perhitungan sedekah itu perhitungan persentase. Yang ditinggal apa? Berapa yang kau tinggal? Dan Abu Bakar mengatakan, Allah dan Rasul bisa. Allah yang akan kasih rezeki. Dan kita tahu bagaimana berkahnya keberadaan Nabi SAW. Di sini Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abu Bakar, Anta atiqullah minan nar. Abu Bakar, engkau adalah orang yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah SWT. Subhanallah. Abu Bakar dapat kabar gembira. Kira-kira kalau antum dapat kabar gembira itu, apa yang antum akan lakukan? Biasa di shock pertama, kalau dapat kabar gembira, antum sudah masuk surga. Beneran? Alhamdulillah. Gak ke masjid lagi kan? Antum masuk surga. Kan mental kita seperti itu. Ketika dikatakan sudah baik, udah berhenti menambah kebaikan. Abu Bakar nambah lagi kebaikannya, nambah lagi kebaikannya terus. Mereka adalah orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Maka di antara amalan-amalan yang dapat membuat kita dibebaskan dari api neraka, yang pertama yang tadi kita bahas, ikhlas. Ikhlas. Puasalah dengan ikhlas, sholatlah dengan ikhlas, bacalah Al-Quran dengan ikhlas. Nabi SAW mengatakan di hadis riwayat Imam Bukhari, lan yuwafi 'abdun yawmal qiyamah yaqulu la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah illa harramallahu 'alaihi nar. Tidaklah seseorang datang pada hari kiamat dia mengatakan la ilaha illallah, dia berharap keridhaan Allah, dia berharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah haramkan neraka untuk menyentuh diri. Nggak akan disentuh. Ketika lewat sirat, kita tahu orang yang lewat sirat itu ada 3 kondisi. Sampai mau nyebutkan.
3 kondisi orang yang lewat sirat. Nah, fokus. Berjalan seperti kilat, tertatih-tatih, jatuh. Oh, nggak apa-apa, masih dia. Iya, maknanya dekat. Siapa yang mau menambah? Nah, dia tertarik-tarik, merangkak. Nah, jadi ya ini sama. Nabi SAW menyebutkan 3 kondisi. Najim musallam, orang yang selamat berhasil tanpa disentuh neraka. Tadi mungkin yang seperti kuda, seperti kilat, seperti angin, kita tahu sampai ke jisr, sampai ke jembatan yang mengantarkan ke pintu surga. Ada orang najim makhdush, dia berhasil tapi terbakar. Dia berhasil. Tadi mungkin yang tertatih-tatih, yang merangkak, dia berhasil lewat, tapi penuh dengan luka. Dibakar kepalanya, dibakar kakinya, merangkak sampai selamat. Ada yang terjatuh di dalam api neraka. Barang siapa yang ikhlas, amalan itu akan menyelamatkan dia. Ketika dia berada di sirat itu, dijaga dari depan, dari belakang, sehingga dia bisa selamat menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Itu amalan yang pertama. Dan tanda-tanda orang yang ikhlas itu, dia semangat ibadahnya. Ada orang atau tidak ada orang. Sebagian kita semangat kalau ada orang. Kalau lagi nggak ada orang, kalau ada orang, masya Allah, sholat sunnahnya baca Sabbih isma rabbikal a'la. Nggak ada orang, inna ya. Maka Allah sudah kasih kita ukuran. Antum ikhlas atau tidak, antum tahu. Nggak perlu orang lain, nggak perlu penilaian dari orang. Cuma fulan ria. Dari mana antum tahu? Ini masalah amalan hati. Itu mah sedekah ditunjuk-tunjukin. Ahibati fillah, sedekah terang-terangan itu nggak apa-apa. Allah mengatakan intu sadaqati fa ni'mahu. Kalau kalian sedekah terang-terangan, baik sedekah itu. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Kalau kalian sembunyikan, kemudian kalian berikan kepada orang yang berhak mendapatkannya, itu lebih baik. Tapi bukan berarti sudah terang-terangan nggak boleh. Karena urusannya urusan hati. Maka tolong jaga hati dan berusaha untuk tidak peduli dengan pujian dan celaan orang. Ketika untuk berbuat baik kepada keluarga, kepada kerabat, ternyata dia tidak membalas kebaikan dia, lalu antum sakit hati. Ikhlas nggak antum waktu berbuat? Boleh jadi antum memang pamrih, antum berharap balas, antum berbuat baik sama mereka. Nggak perlu kata Allah, jadi orang kayak kacang lupa kulitnya, padahal anak dia di sekolah dia Ustaz. Antum ini berharap balasan dari Allah atau dari dia? Ketika berharap balasan dari yang ada sakit hati. Manusia ini sama Tuhannya nggak bersyukur. Saya mengasihi sama yang memberi kedua tangan, memberi kedua kaki, memberikan segalanya, dia nggak bersyukur. Apalagi antum cuma kasih fulus berapa? Maka jangan pernah berharap kepada manusia. Yang kedua, termasuk amalan yang dapat menghasilkan vonis bebas dari api neraka adalah menjaga sholat berjamaah dapat takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari. Yang pernah umroh, yang pernah haji, insya Allah sering mendengar istilah sholat arba'in. Sholat arba'in, ya, hadis sholat arba'in ini ada 2. Sholat 40 waktu di kota Madinah. Yang kedua, sholat 40 hari di masjid mana saja. Sholat yang 40 waktu di Madinah, hadisnya diperselisihkan. Sebagian ulama mensahihkan.
Tapi yang lebih sahih adalah sholat 40 hari dimanapun di muka bumi, di rumah Allah Azza wa Jalla. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man shalla 40 yawman fi jama'ah yudriku takbiratal ula." Barang siapa yang sholat selama 40 hari dan mendapatkan takbir pertama imam, kutibat lahu bara'atan, dia akan mendapatkan 2 vonis bebas, stempel bebas, bebas dari api neraka dan bebas dari kemunafikan. 40 hari. Bisa nggak kita makan di Ramadan? Siapa bisa kita dapat 30 hari itu yang setan dibelenggu ya, yang pintu neraka ditutup. Insya Allah semangat orang di bulan Ramadan itu beda ya. Maka usahakan 30 harinya tuh, kalau mau dimulai hari ini dapat takbiratul ihramnya imam. Kebanyakan kita yang rumahnya dekat masjid nunggu apa? Nunggu komat. Datang ke sini imamnya sudah takbiratul. Allah sebagian ulama jemaah 20 tahun dia nggak pernah lihat tengkuknya Allah, selalu disohkan. Sebagian kita 20 tahun sama saja, anda nggak pernah lihat anunya Allah, karena sholat sendirian. Sama sholat sendirian. Ini fi jamaah dapat takbiratul dan berat. Kalau 40 waktu di Madinah niat, karena cuma 40 waktu berapa hari? 8 hari. Ini 40 hari. 40 kali 5 200 sholat. Kalau putus dari awal lagi. Tapi antum dibebaskan dari apa? Adalah orang-orang yang selama 10 tahun nggak pernah telat kerja, atau setahun nggak pernah telat kerja, selalu dapat pegawai teladan. Tapi sholat, itulah kita meremehkan sholat. Maka tolong yang ingin dibebaskan dari neraka, manfaatkan Ramadan ini untuk mendapatkan vonis bebas itu. Yang ketiga, menjaga sholat fajar dan sholat asar. Usahakan dijaga berjamaah, yang emak-emak dijaga tepat waktu. Karena biasanya orang kalau sholat asar itu, apalagi orang-orang yang pada bekerja, nunda sampai mau masuk waktu maghrib. Yang subuh gitu, tidurnya begadang, telat tidurnya, kemudian dia pasang wecker alarm, ya jam 6.30. Jangan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam di hadis riwayat Imam Muslim, la yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Akan masuk neraka orang yang sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Kemudian waktu Anda tinggal 6 menit, jaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan setelah zuhur. 4 rakaat. Kata Nabi SAW, man yuhafid ala 4 raka'atin qabla zuhur wa 4 raka'atin ba'daha harramahu Allah 'alan nar. Rawahu Abu Dawud bin Nasai. Barang siapa yang menjaga, bukan sekedar sholat, tapi dia jaga rukunnya, dia jaga syaratnya, dia jaga wajibnya, dia jaga sunnahnya, dia jaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah haramkan dia masuk neraka. Kemudian amalan yang kelima, menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sering menangis. Kapan? Ketika sedih, ditinggal orang tua nangis, ditinggal orang-orang yang cintai nangis. Kadang-kadang terharu melihat orang menangis, kita juga ikut menangis. Seperti jemaah umroh yang sholat terawih di Masjid Al-Haram, ya orang Indonesia, imamnya nangis, dia nangis. Selesai sholat ditanya sama sohibnya, antum kenapa nangis? Imamnya nangis. Jadi dia bermakmum benar-benar totalitasnya. Imamnya nangis, ikut nangis pokoknya. Kan pokoknya ikutin imam. Enggak. Yang dapat jaminan selamat dari api neraka itu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yalijun nar rajul baka min khasyatillah
hatta ya'udan labanu fil qarq. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla sampai susu itu kembali ke tempat susunya. Ada susu kalau habis diperas itu kan nggak bakal balik lagi, nggak akan masuk neraka orang tersebut. Dan Ramadan ini menjadi kesempatan, khususnya di 10 hari terakhir ketika untuk iktikaf, tolong cari tempat yang benar-benar menyendiri. Kurangi ngobrol lah sama orang. Ketika banyak teman-teman yang ikut iktikaf, hindari ngobrol, khususnya di tengah malam ya. Dulu antum baca Quran, antum ingat masa lalu antum. Mungkin sebagian kita masa tuanya baik, tapi mungkin dia punya masa lalu yang kelam. Dan kita tahu akan ada pertanyaan khusus pada hari ini tentang masa muda dibuat itu. Kalau orang tua baik wajar jangan. Sudah tua dia, sudah lemah. Tapi ketika muda apa yang dia lakukan? Maka tolong punyalah waktu kita menangis karena dosa-dosa kita. Yang keenam, berjalan ke rumah Allah Azza wa Jalla, makmur ke rumah Allah. Itu termasuk yang akan menyelamatkan seseorang dari api neraka. Yang ketujuh, berakhlak mulia. Jadi orang muslim itu yang humble, yang enak, yang gampangan sama orang. Kata Nabi SAW, man kana hayyinan layyinan qariban harramahu Allah 'alan nar. Barang siapa yang lembut orangnya, yang enak diajak ngobrol, kok transaksi sama dia nyeneng. Antum tahu kan ada orang, ya Allah enak banget sama fulan, nggak rumit. Tapi ada orang yang suka menyulitkan perkara orang lain. Ini orang yang suka memberikan kemudahan buat orang lain, dekat sama orang lain, Allah haramkan mereka yang itu. Kemudian yang kedelapan, merawat, membesarkan anak-anak perempuan atau saudari-saudari perempuan. Jemaah, anak laki itu beda sama anak perempuan. Anak laki itu sampai tua tetap milik orang tuanya. Tapi anak perempuan, kita yang membesarkan dia, kita yang merawat dia, yang mendidik dia. Tahu-tahu datang di bulan gadir itu dengan mahal seperangkat alat sholat. Allahu Akbar. Nih bapak ibunya habis banyak, cuma digantiin seperangkat alat sholat. Nah, tapi itulah agama Allah Azza wa Jalla. Maka buat para orang tua, ketika engkau sudah berikan anak perempuanmu itu kepada orang, kadang-kadang ada orang tua masih intervensi. Suaminya mengatakan engkau resign dari kerja. Aku nggak mau kau bekerja. Aku ingin engkau kerja di rumah. Aku ingin kerja untuk engkau mendidik anak-anak. Tahu-tahu datang orang tuanya intervensi. Kami yang membiayai sekolah ini, kami yang membesarkan dia. Sekarang engkau suruh dia berhenti kerja, nggak boleh. Jangan. Ketika engkau berbuat baik kepada anak-anak perempuan itu, apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, "Laisa ahadun min ummati." Tidak ada seorang pun dari umatku ya'ulu salasa banat atau salasa akhwat, yang dia menanggung hidupnya 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan, fayuhsinu ilaihinna, dia berbuat baik kepada anak-anak perempuan itu, illa kunna lahu sitran minan nar. Itu anak perempuan akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Apa nggak cukup engkau dapat fadilah itu? Engkau ingin fadilah harta, uang lagi di dunia? Enggak. Beda sama anak laki. Engkau punya anak laki 10 nggak dapat fadilah ini. Ini khusus buat yang punya anak-anak perempuan. Ya 3 anak atau kurang akan diselamatkan dari api neraka. Kemudian yang terakhir, ada banyak amalan yang kalau kita mengamalkan pahalanya seperti membebaskan budak. Itu amalan-amalan itu juga fadilahnya kita dibebaskan dari api neraka. Itu yang dapat saya sampaikan. Jamaah rahimakumullah, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul kita bebaskan dari kesalahan itu. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah menyampaikan. Pak Ustaz, izin bertanya, apa yang sebaiknya istri lakukan apabila suami tidak mau sholat berjamaah di masjid? Apa yang dilakukan di kamar?
Ya, yang pertama buat emak-emak ya, buat para ibu, buat para istri, jadilah istri yang soleh. Kalau engkau ingin suamimu soleh, engkau jadilah wanita yang soleh. Ketika engkau punya suami yang tidak sholat berjamaah di masjid, yang pertama, yang kedua yang harus engkau lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Engkau punya suami yang masih mau sholat. Ada suami-suami yang tidak sholat. Suami mau sholat. Engkau sampaikan kepada suami, Bang, makasih banyak banget. Engkau mendirikan sholat. Karena aku tahu ada laki-laki yang tidak pernah sholat. Bahkan mungkin ada yang Jumat pun dia tidak sholat. Maka syukuri. Kemudian yang harus kita lakukan adalah memberikan hikmat yang lebih kepada suami. Jadi istri yang soleh itu kata Allah Azza wa Jalla fasalihat qanatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah. Istri yang soleh itu yang taat nurut sama suami. Jadi jadilah wanita yang benar-benar melayani suami. Pelayanan pertama yang diinginkan suami itu, istri itu harus tampil cantik selalu. Kebanyakan wanita cantik itu kapan? Kondangan atau keluar rumah. Suami mesti kalau lihat istrinya cantik, pertanyaannya apa? Mau kemana? Karena kalau udah cantik di rumah, biasa-biasa aja buat suaminya. Tiap hari ketemu anak apa? Tiap hari bertemu, bikin suamimu tidak bosan. Di sini ketika suami melihat istrinya semakin melayani, semakin taat, semakin nurut sama suaminya, ketika istri meminta sesuatu kepada suaminya, insya Allah suaminya akan nurut. Ketika istri sudah melayani, kemudian ada di pemandangan, Bang, aku ingin ke masjid, Bang. Aku dengar Bang, orang di masjid itu satu langkah dihapuskan dosa, satu langkah diangkat derajatnya, ya. Dan sholat di masjid itu dapat 27. Abang sholat di rumah dapat 1. Hah? Dapat berapa? 27 jam. Di rumah dapat 1. Orang yang berakal sehat, kita lihat orang kampung itu merantau ke Jakarta. Dia tinggal di kampung. Ini rumahnya nggak jauh dari masjid. Maka sampaikan kepada suami, Bang, pahala yang seperti ini. Mungkin suami, iya Bang, makasih, jazakallah khair, istadah, jazakallah. Ya, kadang-kadang istri mendapat udah sabar. Nggak usah marah ya Bang. Mudah-mudahan nanti cari waktu yang tepat. Ya. Terus atau minta ayo dong subuh ke masjid yuk. Walaupun perempuan kan lebih baik di rumah, tapi kadang-kadang dia ingin suaminya ke masjid, berduaan ke masjid. Kemudian sekali-kali ajak suaminya ke kuburan. Kalau dia nggak mau ke masjid, oke Bang, kita ke kuburan aja. Kalau ke masjid nggak mau, kita ke kuburan. Ya, karena kubur itu termasuk untuk mengingat kematian, melembutkan hati. Baik, pertanyaan kedua, menyikapi orang tua yang kurang menghargai anak, padahal anak sudah berusaha membahagiakan dan anak tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar atau dosa. Jamaah rahimakumullah, hidup ini ujian. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas itu. Kami jadikan sebagian kalian itu ujian untuk sebagian lain. Kita lihat, ada yang diuji sama orang tua, ada yang diuji sama anaknya, ada yang diuji sama menantunya, ada yang diuji sama atasannya, ada atasan yang diuji sama anak buahnya, ada yang diuji sama tetangganya. Itu ujian. Atas biru sabar. Maka ketika kau sekarang diuji dengan orang tua yang seperti disebutkan yang kurang menghargai anaknya, boleh jadi ujian itu untuk mengangkat derajatnya. Engkau sabar, engkau tetap mau menghormati orang tua. Karena jemaah yang kita tuh anak tuh wajib berbakti kepada orang tuanya yang soleh, wajib ya Allah. Kemudian anak itu juga tetap wajib berbakti sama orang tuanya yang fasik. Orang tua yang jahat, tetap anak itu wajib berbakti. Anak itu wajib berbakti kepada orang tuanya yang kafir. Berbakti.
Anak itu tetap wajib berbakti kepada orang tuanya yang nyuruh anaknya kepada kekufuran. Wajib berbakti. Tapi dia tidak boleh taat sama orang tua dalam kemaksiatan yang diperintahkan olehnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'hum." Kalau kedua orang tua memaksamu untuk melakukan kesyirikan, jangan nurut, jangan taat, jangan patuh. Tapi kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap dampingi keduanya dengan cara yang baik. Tetap itu bapakmu, tetap itu ibumu. Engkau gak akan bisa balas kebaikan mereka. Tetap berbakti. Maka dengan kondisi orang tua tadi kurang menghargai, udahlah, engkau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tuanya baik, anak berbakti, bedalah pahalanya dengan orang tuanya yang jahat. Tapi anak itu tetap berbakti. Maka berusaha untuk membahagiakan orang tuanya, walaupun orang tua tidak menghargai. Karena kau berbuat bukan untuk orang tua, tapi untuk cari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ini bertanya, bagaimana kami bisa menyaingi amalan orang kaya? Karena orang kaya bisa sedekah dan infak sebanyak dia mau, namun orang sedikit agak tidak bisa melakukan amalan dengan ini. Jazakallahu khairan. Jamaah, orang miskin itu lebih mudah menyaingi orang kaya. Loh, kok bisa? Antum ketika punya uang 20.000, cuma 20.000, bisa antum sedekah 10.000? Bisa. Ketika uang antum 100 juta, bisa antum sedekah 50 juta? Sholat istikharah dulu. Padahal sama dengan 10.000, sama aja. Maka jangan bersedekah nunggu kaya. Nanti insya Allah saya akan bersedekah kalau jangan sekarang untuk sedekah. Dan itu bisa menyaingi, bisa insya Allah. Kemudian ada amalan-amalan lain. Sedekah itu bukan hanya berkaitan dengan harta. Allahu Akbar. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa fi mulki ahadikum shadaqah. Dan engkau mengauli istrimu sedekah. Jadi ketika antum lihat orang sedekah di masjid, antum datang ke rumah, di sedekah. Benar jemaah. Ini sedekah. Antum nggak punya mulut bisa sedekah. Iya, istri juga nggak punya. Dia banyak berzikir karena ucapan setiap tasbih itu sedekah. Ada orang jemaah rahimahullah, abahnya pernah ngomong sama Syafiq tahu nggak? Kadang-kadang kita pulang dari masjid itu, sandal selalu ada yang membalik. Iya bang, sekarang nggak ada lagi kan? Iya, udah meninggal. Dia nggak punya uang, tapi setiap selesai sholat dia perempuan, dia keluar itu semua sandal dia balikin. Banyak pintu-pintu sedekah asal kita mau. Cuma kadang-kadang kita lihat fulus. Ketika antum miskin, antum nggak bersedekah, antum berpikir kaya baru mau bersedekah, boleh jadi antum kaya nggak jadi sedekah. Antum terlalu cinta sama duit. Kemudian di antara yang dapat menyaingi orang kaya itu niat. Kalau aku dikasih harta seperti fulan, aku akan bangun masjid seperti itu. Niat seperti itu. Antum melihat fulan sedekah mobil ambulan. Kalau ya Allah, kalau aku punya rezeki ya Allah, aku akan juga sedekah ambulan. Sekarang nih, antum bisa nih, enggak punya fulus nih. Ya Allah, kalau kau kasih aku uang 10 miliar, 9 miliar, aku akan sedekah. Berani niat itu ya. Niat aja nggak berani, karena nggak punya fulus ya. Terlalu banyak sebenarnya. Ini fulus nggak punya. Karena kita cinta sama fulus ya mah. Kita terlalu cinta sama fulus. Makanya tadi berusaha untuk menata hati kita untuk berbuat baik. Dan itu berat, tadi berat. Antum niat aja berat. Maka tolong niat. Karena kata Nabi SAW sama.
Pahalanya dengan orang yang sholat ketika niatnya benar. Barakallahu fikum. Izin tanya tentang terbebas dari akhirat. Menjaga sholat 40 hari berjamaah di masjid dengan takbiratul ihram bersama imam berlaku untuk wanita dan iktikaf wanita. Ya, alhamdulillah ini tidak berlaku buat wanita. Kenapa? Wanita itu tidak diwajibkan buat mereka Jumat, jamaah dan jihad. Nggak diwajibkan buat mereka. Kalau diwajibkan, antum bayangin ya, kalau sholat Jumat itu wajib buat perempuan. Sebesar mana masjid ini? Bawa anak 3, bawa anak 4, datang bawa maka nggak diwajibkan. Anda dapat potongan video kartun tentang sholat tarawih yang perempuan. Perempuan kalau sholat tarawih itu nggak bisa sekhusyuk laki-laki. Lagi ruku, anaknya loncat sini, kesian mereka. Maka tolong bapak-bapak yang bisa untuk bergantian dengan mereka, gantian bersama. Maka kalau bicara takbiratul ihram bersama yang tidak berlaku buat perempuan. Terus, ya sudah, perempuan bisa mengamalkan amalan yang lain. Amalan banyak, amalan yang lain yang tadi sudah disebutkan ya. Jadilah perempuan yang humble. Jadilah perempuan yang kalau ngomong orang seneng. Jadilah orang yang kalau ribut sama suaminya dia diam. Insya Allah diharamkan mereka buat ini. Adapun iktikaf buat wanita, ya buat wanita dianjurkan iktikaf. Di mana iktikafnya? Tetap di masjid. Walaupun ada pendapat Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala bahwa perempuan itu lebih afdal iktikafnya di musola rumahnya, di musola rumah daripada di masjid. Ya kalau umpamanya dia nggak bisa ke masjid karena ada banyak kewajiban dia, ya udah iktikaf di rumah. Kalau memang dia punya musola di rumahnya, jangan keluar dari musola. Sudah di sana dia iktikaf. Kalau dia mau iktikaf di malam hari, ya ketika matahari, sebelum matahari terbenam dia sudah masuk ke tempat iktikaf sampai fajar, bawa bekalnya untuk sahur sudah di sana. Dan kemudian yang iktikaf jamaah jangan bawa kasur. Kan nggak mau kan, kalau bicara nggak apa-apa lah jamaah. Tapi kita itu iktikaf bukan mau seneng-senengan. Ya kalau mau kasur kasih yang tipis-tipis saja. Ada dulu seorang ustaz kita, dia ngomong ketika dia masuk pesantren di Bandung, dia dikasih sama orang tuanya beras sama kelapa. Ternyata di sana masaknya sendiri. Kelapa itu jadi bantalnya dia. Setiap dia tidur malam bangun, dia istighfar, dia berdoa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ceritakan itu. Jadi kalau antum pakai bantal, kapan bangunin? Bangun nunggu dibangunin, tapi jangan pakai bantal yang tipis atau apalah. Jadi iktikaf itu benar-benar berusaha kita untuk memperbanyak ibadah, bukan pindah tidur. Bukan. Yang kelima, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya mengenai sedekah. Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya. Bagaimana maksud hadis ini? Bagaimana dengan keluarganya jika malah kelaparan atau kesulitan? Bukankah sedekah terbaik itu ke keluarga? Ya, antum jangan kayak Abu Bakar. Umar aja nggak bisa. Umar aja nggak mampu. Ini berkaitan dengan kekuatan iman, kekuatan tawakal. Ini kan orang mau ngasih, gimana keluarganya nanti ya? Udah mikir keluarga dia. Abu Bakar ketika menyerahkan itu dan ditanya apa yang kau tinggalkan buat keluargamu, Allah dan Rasul. Maka buat orang biasa jangan. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang ibadah Rahman, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang itu kalau sedekah enggak berlebihan, enggak begitu juga. Ya, pertengahan lah seperti itu. Jadi tadi
Antum jangan melihat Abu Bakar kemudian anak mau kayak Abu Bakar. Imannya tuh harus kayak Abu Bakar. Perbaiki iman antum. Jangan melihat sodakohnya aja. Karena sodakoh ini keluar dari hati yang penuh dengan iman. Abu Bakar itu dikasih gelar As-Siddiq. Antum kalau sudah sampai As-Siddiq, gelarnya Umar itu apa? Syahid. Syahid. Ketika Nabi SAW berada di bukit Uhud, tahu-tahu goyang Uhud ini. Nabi menghentakkan kakinya mengatakan, Uthbut Uhud, Uthbut Uhud, diam Uhud, tenang Uhud. Innama alaika siddiqun wa syahidan. Yang ada di atas ini seorang siddiq dan 2 orang yang mati syahid. Siapa yang mati syahid? Siapa angkat tangan? Siapa yang mati syahid? Umar sama siapa? 2 syahidan. Uthman bin Affan. Kasih aja. Baik. Yang di belakang kita mau kasih prioritas sama yang datang keluar nih. Ya, ya, jadi gitu zamannya. Kalau antum sedekah, antum utamakan keluarga. Tapi kalau antum sudah kayak Abu Bakar, ya kayaknya nggak mungkin. Ya, itu nggak mungkin sudah jangan. Nah, seperti baca Quran, ada larangan. Nabi SAW mengatakan la yafqah, tidak akan dapat memahami orang yang menghatamkan Quran kurang dari 3 malam. Maka sunahnya menghatamkan Quran itu 3 malam. Jadi sehari 10 juz. Rencana masjid Darussalam berapa juz setiap malam? Gimana 1 juz rombong? Ini sholat. Ini sholat. Nah, 1 juz apa Pak? Baca nggak sholat juga? Alhamdulillah. Enggak, 10 juz. Usahakan mulai tahun ini Darussalam punya program 1 malam 10 juz. Tapi tetap bacanya 1 juz ya. Ikan tadi 1 juz rombongan. Tadarus waktunya yang lain baca dia minum, ngopi. Nanti waktu dia baca datang, dia cuma baca bagian dia doang. Enggak nyimak enggak dia zaman. Jadi tadarus itu baca bareng-bareng. Yang satu baca, yang lainnya dengerin. Bukan satu baca, yang lainnya ngopi. Nah, iya. Jadi tidak akan dapat memahami. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran berusaha untuk memahami, bukan hanya membaca hurufnya, tapi memaknai artinya. Namun di bulan Ramadan kita akan membaca para salafus saleh menghatamkan Al-Quran. Ada yang sehari 2 kali. Imam Syafi'i itu dan riwayat Abu Hanifah juga menghatamkan Quran 60 kali jam Ramadan. 60. Kita di 1 juz saja sudah cukup berat. Atau 1 juz alhamdulillah. 1 juz. 1 juz apa? Imam Syafi'i 60 kali. Sehari 2 kali. Terus gimana Ustaz dengan adanya hadis tadi? Ibnu Rajab Al-Hambali menyebut larangan itu berlaku kalau dilakukan terus-menerus. Tapi kalau di waktu-waktu yang mulia, di tempat-tempat yang mulia, yang kita dianjurkan untuk menambah amalan kita, nggak apa-apa. Seperti bulan Ramadan atau ketika orang di Mekah. Orang di Mekah ya kesempatannya aku mau katakan Quran tiap hari, apa-apa. Barakallahu fiikum. Baik, Ustaz, saya mau bertanya, apakah di setiap berbuka puasa ada pembebasan akibat itu berlaku untuk puasa sunnah juga atau hanya puasa Ramadan? Hadisnya tentang Ramadan, tapi berkaitan dengan doa mustajab. Puasa sunnah pun ada, puasa sunnah ada. Jadi berkaitan dengan bulan Ramadan ini menjadi keutamaan bulan Ramadan yang mengharuskan kita seharusnya berlomba-lomba berdoa sebelum berbuka dari
kemudian meyakini ada waktu mustajab dan di sini ada pembebasan dari api neraka, untuk banyak istighfar, untuk banyak bersolawat kepada Nabi SAW, banyak-banyak baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu-ibu yang terpaksa harus menyiapkan berbuka, jangan nonton televisi. Sudah, manfaatkan memotong bawang dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Seperti itu, insyaallah itu untuk bulan Ramadan. Dan ingat ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pertanyaan terakhir jemaah. Assalamualaikum Ustaz, saya punya teman pengangguran, tapi beliau agamanya Masya Allah. Tapi beliau ini terkesan sering menolak pekerjaan karena khawatir mengganggu ibadahnya. Akhirnya beliau ini nggak kerja, tapi cita-citanya menikah. Apakah teman ini benar atau salah? Nah, alhamdulillah dia masih mau menikah, Karena ada orang yang fokus ibadah nggak mau nikah. Seperti di beberapa agama itu, ada yang mereka rohbaniyah, enggak, aku mau fokus ibadah. Mereka tinggal di biara-biara, di gunung, ya, di gua-gua, mereka tidak mau menikah. Islam tidak mengajarkan itu. Alhamdulillah temanmu ini masih mau nikah. Tinggal siapa yang mau menikahkan anaknya sama dia. Siapa yang akan nikahkan anaknya sama dia? Kerjanya ahli ibadah, Ustaz. Di antara ibadah adalah memberikan nafkah. Memberikan nafkah kepada istri. Tadi bicara sedekah. Kalau bicara memberikan nafkah kepada istri, itu kewajiban, bukan sunnah. Sholat qobliyah sunnah, puasa Senin Kamis sunnah, puasa Daud sunnah, sholat malam sunnah, sholat duha sunnah. Memberikan nafkah kepada istri wajib. Makanya penting seorang itu ketika beribadah berilmu terlebih dahulu. Karena dalam ibadah itu ada skala prioritas. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam hadits qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaratu." Enggak ada amalan yang lebih aku cintai kata Allah daripada yang aku wajibkan. Jadi yang jelas sholat zuhur lebih baik daripada qobliyah dan ba'diyah. Sholat subuh lebih baik dari 2 rakaat sebelum subuh. Kita tahu pahala 2 rakaat sebelum subuh, ya? Pahalanya apa lebih baik dari dunia dan isya. Sholat subuhnya lebih dari itu. Yang wajib ini lebih dicintai Allah daripada yang sunnah. Setelah itu hamba ini terus mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah. Akhirnya Allah cinta sama dia. Maka jangan sampai dia sibuk melaksanakan yang sunnah, yang wajib dia tinggalkan. Maka perlu belajar. Menikah itu di situ juga ada ibadah. Sabar menghadapi istri, ya. Ini sabar juga mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan nafkah kepada istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan seorang yang bekerja. Islam itu anti pengangguran. Islam itu anti kemalasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk dengan para sahabatnya, tahu ada seorang pemuda yang kerjanya semangat. Akhirnya para sahabat kasih komentar, "Laita hadza fi sabilillah." Andai kata semangatnya, kerjanya, kinerjanya, dedikasinya dia itu di jalan Allah, pasti akan lebih utama daripada untuk cari duit. Maka Nabi menegur para sahabatnya semua. In kana kharaja yas'a, kalian tahu kalau arti keluar dari rumahnya bekerja mencari nafkah untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua yang sudah sepuh, bahwa fi sabilillah, dia tuh di jalan Allah. Yang kedua kata Nabi SAW, kalau dia keluar bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih kecil, bahwa fi sabilillah, dia di jalan Allah. Yang ketiga, kalau dia bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada diri agar tidak jadi benalu di masyarakat,
dia bekerja dalam rangka mungkin mau menikah tadi untuk menjaga kehormatan dirinya, fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah. Maka tadi dia kalau mau nikah kerja, otak pun anak kerja merusak ibadah dulu. Kerjamu itu ibadah. Ketika kau niatkan untuk menikah, ketika kau niatkan untuk memberikan nafkah kepada keluargamu, itu bernilai ibadah. Jangan cuma berpikir sholat yang ibadah. Tapi yang kamu, kalau dia keluar bekerja, riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Kalau dia bekerja karena riya, karena untuk berbangga-banggaan, melihat temannya beli mobil, ini beli mobil, melihat temannya motor, pokoknya buat gaya. Ketika dia bekerja untuk gaya hidup dia, untuk berbangga-banggaan, bahwa fi sabili syaitan, dia ini yang jalannya syaitan. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Berdoalah minta disampaikan di bulan Ramadan. Berdoalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikasih kekuatan. Dan ada doa yang dibacakan Nabi alaihi salatu wasallam buat para sahabatnya ketika beliau berkumpul dengan mereka. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah kajian yang disampaikan oleh Ustaz Syafiqul Muhammad sudah selesai. Kita mengucapkan terima kasih kepada